Shalom, selamat pagi anak-anak Ibu Lis yang Ibu Lis kasihi. Salam jumpa, salam sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran agama Kristen Protestan kelas 7. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat dan kasih sayang Tuhan beri kepada kami. Dalam perjumpaan kali ini kami akan belajar. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam kasih Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang Ibu Lis kasihi, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kita di agama Kristen Protestan dengan judul Allah Maha Pengampun. Namun sebelumnya Ibu Lis ingatkan untuk terlebih dahulu kalian mempersiapkan diri kalian untuk yang pertama mengisi link daftar kehadiran agama Kristen Protestan. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan peralatan tulis, buku, pulpen, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan Alkitab kalian masing-masing. Baik, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, Ibu Lis mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Kiranya pujian ini mendasari pembelajaran kita dengan judul Allah Maha Pengampun. Anak-anak yang Ibu Lis kasihi, kenapa Tuhan mengampuni dosa setiap manusia? Dalam pembelajaran ini diharapkan kita atau kalian semuanya dapat menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni, menyelamatkan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya. Kemudian yang kedua, kita setelah mempelajari materi ini, diharapkan bahwa kita pun bersedia untuk mengampuni orang lain. Nah, yang ketiga adalah kalian dapat menjelaskan bahwa Allah mengampuni dosa manusia dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan yang terakhir, ketika kita mempelajari pembelajaran agama Kristen Allah Maha Pengampun, diharapkan kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada materi yang pertama, Allah mengampuni dosa manusia. Nah, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan manusia itu hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Mereka dapat berkomunikasi dengan Allah. Dan mereka hidup menikmati setiap dan berkat di dalam persekutuan dengan Allah. Mereka hidup dilimpahi oleh berkat yang daripada Allah. Dan mereka hidup dan tinggal di taman yang disebut Taman Eden. Begitu luar biasanya kehidupan manusia yang pertama itu menikmati berkat Allah sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Namun manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Keadaan mereka berubah. Keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu mengalami hubungan yang tidak lagi baik dengan Allah.
hubungan manusia yang tadinya bersekutu dengan Allah menjadi putus. Manusia tidak lagi dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Manusia memberontak kepada Allah. Dan gambar Allah, imago Dei Allah, dirusak oleh karena dosa. Pertanyaannya mungkin anak-anak adalah kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, mungkin di sekolah minggu kalian sudah membaca kisah Kejadian pasal yang ketiga tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Di situ jelas sekali bagaimana manusia pertama itu dirayu oleh iblis yang menyerupai ular, kemudian mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Sama dengan Allah memiliki kekuasaan. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi Allah. Ada. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun. Nah, manusia pertama itu ingin menjadi seperti Allah. Oleh karena itu, mereka terpikat oleh godaan iblis dan mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, ayo buka Alkitabnya, Roma 3 ayat 23, dikatakan di situ, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan berkat daripada Allah. Kemudian dalam Roma 6 ayat 23a, di situ pun ditekankan upah dari dosa. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Yang tadinya keadaan manusia yang belum jatuh ke dalam dosa itu hidup di dalam berkat, tidak ada sakit penyakit, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan dan pergumulan, dan dikatakan upah dosa adalah maut, mengalami kematian. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa telah membelenggu manusia. Dosa telah membuat manusia tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. Apapun usaha yang dilakukan oleh manusia untuk terhindar dari dosa, tetapi dosa tetap membelenggu manusia. Manusia berusaha untuk menjauhi dosa, tetapi dosa itulah yang membelenggu manusia. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Meski manusia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dosa. Nah, ini dia ya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu akan terus mengikuti manusia itu sendiri. Makanya jangan coba-coba di kelas 7 mulai belajar kembali ya, di suasana yang baru, pakai kuasa Allah di dalam diri kita untuk menghindari dosa. Boleh selalu katakan nyontek itu dosa. Nyontek 1, nyontek 2 sampai dengan nyontek 50 itu sama-sama dosa. Jadi mari kita berusaha untuk menjauhi dosa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tadi sudah dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Lalu manusia terusir dari Taman Eden. Ya, mereka terusir. Bahkan di situ dikatakan upah dosa kepada Adam, kepada Hawa. Jelas sekali di situ dikatakan bahwa Adam akan
bersusah berpeluh untuk mencari rezeki, bahwa Hawa akan sakit ketika dia melahirkan anak, dan ular akan berjalan dengan perutnya. Banyak sekali upah yang dialami oleh manusia. Manusia kehilangan kemuliaan, manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, dan lain-lain sebagainya. Namun Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni manusia. Itu janji firman Allah. Allah mengasihi manusia itu. Meskipun Allah membenci dosa manusia, namun Allah tetap mengasihi manusia. Manusia yang cenderung berbuat dosa, dia membutuhkan kuasa lain untuk melepaskan dosanya. Sementara Allah melihat manusia adalah seteru yang harus dihukum karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah tetap ada di dalam manusia. Jadi meskipun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah mengampuni manusia. Allah memberikan kasih pengampunannya kepada manusia melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, menjadi satu-satunya korban pendamaian untuk manusia. Ingat baik-baik, tadi Iblis katakan Allah membenci dosa manusia, tetapi Allah mengasihi manusia. Oleh karena Allah membenci manusia dan mengasihi manusia, tetapi Allah memberikan putra tunggalnya untuk menjadi pendamai bagi umat manusia yang berdosa. Oleh karena itu anak-anak Iblis yang Iblis kasihi, mari kita beriman pada pengampunan yang diberikan oleh Allah. Kenapa Allah mengampuni? Yang pasti karena Allah mengasihi kita umat manusia. Nah, dalam teks pembelajaran nanti ada Ibu Lis share sebuah cerita tentang bagaimana seorang raja yang menagih hutang 10 talenta, 100 talenta kepada 10.000 talenta kepada hambanya. Bagaimana hamba itu berusaha untuk membujuk tuannya untuk melunasi atau tidak menagih kepadanya, dan karena belas kasihan raja itu, maka dia melunasi atau menganggap lunas hutang dari hamba Tuhan itu. Namun ketika hamba Tuhan itu bertemu dengan temannya yang memiliki hutang kepadanya, dia menagihnya, bahkan memenjarakannya, maka hal itu didengar oleh raja tersebut, dan raja itu marah kepada hamba yang sudah dilepaskannya, dan dia pun harus membayar hutang yang dia tadinya sudah lepaskan. Apa maksud dan inti dari cerita tersebut? Siapakah raja tersebut? Siapakah hamba tersebut? Nah, anak-anak yang Ibu Lis kasihi, baca baik-baik nanti, kemudian buatlah jawabanmu di Google Classroom atau di WA Group, dan tugas tersebut akan Ibu Lis periksa di minggu yang akan datang. Kita akan kembali bahas. Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu, mari sediakan diri kita untuk menerima pengampunan yang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar agama hari ini. Biarlah kasih Tuhan memberkati kami. Dalam kasih-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.